Setelah mengikuti rambu-rambu selama sekitar 20 menit, Sutomo berhenti di bukit pasir yang lebat. Sambil menginstruksikan dua lainnya untuk berbaring, Sutomo mengeluarkan teropong dari tas ajaib dan melihat ke pohon palem yang jauh. Ah, mungkin ada di sana. Sutomo bersembunyi di pasir dan memata-matai dengan teropong. Dia melihat daging kepiting kulit hitam tipis yang berbeda dan menyampaikan ini kepada yang lain. Antena yang dimaksud disembunyikan di sekitar pohon palem dan melihat sekeliling, berputar 360 derajat. Setelah antena ditarik ke tanah, cangkang kepiting mulai bergerak di pasir. Ini adalah perubahan yang tidak dapat dideteksi dari jarak jauh, hanya bermanifestasi sebagai sedikit guncangan di permukaan. Dua lainnya diberi teropong dan mengkonfirmasinya, menekankan tangan mereka ke kepala. Sutomo tertawa pahit, tetapi melemparkan haste pada Emi, yang mulai berlari setelah diberi instruksi. Kepiting cangkang keluar dari pasir ketika mendeteksi bahwa mereka sedang berlari. Kulit putih cangkang kepiting yang keluar dari pasir sekarang berwarna hitam, dan mengeluarkan gelembung biru dari mulutnya. Gerakannya aneh, dan Gam hendak menebasnya, menatap dengan wajah curiga. Menggunakan pedang panjang untuk menyerang kaki telanjang, darah biru mengalir keluar dari daging yang dulunya putih. Dan Gam melangkah ke samping, mengenai cakar yang lebih lemah. Sementara itu, Emi melompat ke punggungnya dan mengiris tubuhnya yang telanjang. Darah biru keruh bocor, meluap, dan menodai kedua pedang. Kepiting cangkang runtuh. Meskipun mencoba berdiri dengan cakarnya seperti tongkat, Emi menyerang dengan pedang kembarnya tanpa ampun. Menipu, menusuk, Gam menyayat kakinya yang ramping berkali-kali dan akhirnya memotong salah satunya. Kepiting cangkang menjerit seperti iblis dan kemudian jatuh sepenuhnya. Darah birunya mengalir deras, antenanya mengejang. Dan cangkang kepiting mulai bersinar seperti permata yang berkilauan, dan partikel cahaya terpancar dari tubuhnya. Emi secara tidak sengaja berbicara sambil melihat cangkang kepiting, yang mulai menghilang. Gam tampak tercengang saat memegang pedang panjangnya. Emi mengirim partikel dari cangkang kepiting kembali ke laut. Gam masih memegang pedang panjangnya dengan hati-hati. Sutomo kagum dengan keefektifan racun rawa itu. Sebuah batu ajaib biru jatuh ke tanah dari tubuh kepiting cangkang, yang masih memancarkan partikel cahaya. Itu adalah batu ajaib besar yang harus dipegang dengan kedua tangan. Sutomo melakukan pukulan tinju. Kemudian, setelah membuat suara runtuh, pintu hitam muncul. Ada dua pintu, satu yang mengarah ke lantai 51 dan satu lagi yang kembali ke guild. Sutomo merasa lebih ringan saat dia melihat ke arah yang di sebelah kanan. Saya senang ini berjalan dengan baik. Mari kita periksa hal-hal di ngarai. Petik 2. Sutomo mengemasi batu ajaib biru ke dalam tas ajaib sambil berteriak dengan suara cerah. Dua lainnya datang bersamanya dan pergi ke gerbang hitam. Ketiganya berubah menjadi partikel dan tiba di tingkat 51 dan hanya kamera yang dikatakan sebagai mata Tuhan yang tersisa. Sutomo memandangi ngarai, dengan pegunungan dan sungai hijau berbentuk V yang mengesankan. Dia memeriksa apakah jatuh dari ketinggian itu berakibat fatal, dan setelah mendarat, segera kembali ke guild. Sutomo menyapa penjaga gerbang Dragonbone yang biasa. Sutomo berbaris di meja resepsionis, mengabaikan teriakan, anak beruntung, seperti biasa. Serangga ada di sana, seperti biasa, tapi kali ini, beberapa penyelidik dari klan tingkat menengah sedang mengawasi Sutomo. Karena Sutomo telah menjadi agak populer, dia menaruh air liur di atas kertas yang dia berikan untuk memperbarui kartu statusnya. Dia menyerahkannya kembali ke pria botak di konter dan menunggu beberapa saat. Kau mengalahkan kepiting cangkang, ya. Pria itu, yang memiliki wajah tegas dan serius, berkata kepada Sutomo. Selamat, katanya, membuka mulutnya sedikit, dan kemudian menyerahkan kartu status, yang berubah menjadi coklat pucat, kepada ketiganya. Gam dan Emi, kamu juga melakukannya dengan baik. Ya, terima kasih. Ya. Gam senang melihat kartu status akhirnya berubah warna, dan Emi mulai menangis. Sutomo menerima kartu status sambil tersenyum. Sutomo Kyoutani, LV23. STR Kekuatan Serangan D. Dex Keterampilan Plus. Fit Konstitusi D. Agi Kelincahan D. MND Kekuatan Mental. Look Keberuntungan D+. Pekerjaan, Penyihir Putih. Keterampilan, menyembuhkan aura sembuh flash bilah udara, lindungi, medis tergesa-gesa, menghancurkan penyembuhan lebih besar penyembuhan area, sayap suci. Segera setelah Anda mencapai level 28, Anda dapat belajar terbang. Saya yakin saya tidak akan bisa melakukannya pada awalnya, jadi saya harus berlatih. Saya juga harus mencoba mantra penghindaran darurat.
Dari ngarai tingkat 56, alam di ngarai hilang, dan berubah menjadi ngarai gurun yang kering. Dari sana, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari kematian instan karena jatuh menggunakan pohon atau bantal alami, sehingga perlu mengambil tindakan terhadap medan. Karena alasan itu, ada mantra yang disebut Fly, dan jika Anda menggunakannya, Anda bisa lolos dari kematian instan di dalam game. Namun, Sutomo merasa pahit karena harus berlatih menggunakannya. Saya ingin memecahkan rekor level tertinggi saat klan utama sedang beristirahat. Apakah itu benar-benar sulit? Sutomo telah dikenal oleh Lucky Boy selama sebulan. Baik di penginapan, di luar, atau di guild, namanya tidak ada habisnya. Kebanyakan orang tidak tahu nama asli Sutomo karena koran berfokus pada foto, tetapi hanya ada 2 yang tahu nama asli Lucky Boy. Petugas toko menyebutnya sebagai Lucky Boy, dan bahkan ketika berjalan di sepanjang jalan, anak-anak menunjuk ke arahnya dan berkata Lucky Boy. Tidak seperti paparazzi, mereka mungkin menyebutnya sebagai nama selebriti, tanpa niat buruk. Anak beruntung, anak beruntung, anak beruntung. Sutomo muak setiap kali dia dipanggil seperti itu. Terkadang dia ingin meraih bahu seorang pegawai dan berteriak bahwa namanya adalah Sutomo Kyoutani. Namun, sepertinya bodoh untuk membuat keributan tentang ini, jadi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Namun, Sutomo marah tentang bagaimana orang melihatnya. Sangat memalukan untuk hidup membawa nama ini. Jadi dia ingin track record yang akan menaungi itu. Meskipun mungkin ada beberapa pencapaian untuk menimpanya, Sutomo memilih yang langsung. Untuk dilihat di monitor terbesar di guild. Itu adalah jalan yang telah dia pilih. Jika dia baru saja muncul di monitor besar, dia bisa terlihat meskipun tidak memegang rekor level. Jika dia pergi ke paruh kedua tahun 50-an, selain saat klan utama menyelam, dia sering muncul. Namun, dia masih merasa bahwa nama itu akan melekat. Klan besar sebenarnya tidak terlalu bagus. Biasanya, mereka lari dari bos naga api. Karena itu, para penonton mengatakan bahwa klan yang membunuh naga api itu luar biasa. Jadi, Sutomo mengincar level tertinggi yang telah dicapai klan terbesar saat ini. Tujuannya adalah untuk membuat rekor baru. Siapapun yang menyebut Sutomo Lucky Boy setelah itu akan salah arah. Setelah mendengar kata-kata Emi, Sutomo berpikir bahwa orang mengira dia hanya bisa mencapai cangkang kepiting secara kebetulan setelah menembus usia 40-an. Begitu dia mengerti itu, dia menyusun rencana untuk mengalahkan naga api di ngarai. Sekarang tanpa waktu istirahat, mengembalikan kartu statusnya, Sutomo berbalik dari meja resepsionis untuk menghadap Emi dan Gam. Hari ini kita akan berpisah. Saya akan menggiling level di pantai hari ini. Petik 2. Ah, mengerti. Gam menjawab, dengan gembira menggoyangkan ekornya. Setelah melirik Emi, yang tampak tertekan, dia menamparkan punggungnya. Emi, yang merasa canggung, menatap Gam sebentar lalu menatap Sutomo. Ya, Sutomo, maaf sebelumnya. Untuk memanggilmu Lucky Boy, itu. Sutomo mengangkat kepala Emi, yang telah tertunduk. Nah, jangan khawatir tentang itu. Begitukah? Betulkah? Tapi kamu terlihat marah tentang itu, bukan? Petik 2. Senyum Sutomo memiliki nada yang agak gelap, meskipun Emi melihat Sutomo dalam suasana hati seperti itu. Melihat Emi, Sutomo menoleh dan menggaruk kepalanya saat dia mengingat sesuatu. Oh, Emi, kamu bilang kamu tidak ingin dilihat sebagai serangga, kan? Tapi kamu masih memanggilku Lucky Boy. Petik 2, petik 2. Emi mengalihkan pandangannya seolah-olah Sutomo sedang melihat langsung ke dalam jiwanya melalui matanya. Gam berada di samping dirinya sendiri, tertawa. Hanya itu yang ingin saya katakan. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu marah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Jangan tendang aku dari pesta. Tidak, aku akan memaafkanmu karena aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Aku ingin kamu tetap di pesta itu. Itu bohong. Saya belum diampuni. Wajahmu masih menakutkan. Emi duduk di tanah dan menarik ujung Sutomo, tidak melepaskannya. Karena orang-orang yang berkumpul karena suara keras Emi, Sutomo memberi saran kepada Emi sambil menarik wajahnya. Itu sebabnya aku tidak akan membayarmu kali ini. Tunggu, Sutomo. Pertama, mari kita pensiunkan dia dari menjadi staf guild. Kemudian, biarkan staf yang telah mengambil alih pekerjaan itu berbagi tabungannya bersama. Lalu lempar dia ke lembah tanpa peralatan. Kata Gam dari samping. Saran itu persis seperti apa yang akan dilakukan seorang polisi yang kejam. Pakaian. Seberapa dalam dendammu terhadap Emi? Saya tidak tahu berapa banyak keluhan yang dia terima.
Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk melikuidasi asetnya karena tampaknya ada banyak ketidakpuasan di antara staf. Sutomu, tolong maafkan aku. Aku tidak ingin tertinggal di jalan. Tunggu, Ami. Jangan tarik aku. Jika aku meninggalkanmu, kamu akan lari. Jangan anggap remeh aku, Sutomu. Tunggu, hahaha. Ini terlihat seperti sebuah drama. Emi sudah baik-baik saja, jadi ayo pergi. Ini semakin menjengkelkan. Sutomu kembali menatap Emi, yang memeluknya seperti pacar yang tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, dia menjadi tenang dengan memohon kepada Sutomu, dan teh Sutomu menjadi dingin karena banyaknya permintaan.